sistem bilangan real. Dalam uraian sistem bilangan real di bawah ini dibicarakan tentang sifat lapangan bilangan real, sifat kerapatan pada bilangan real, dan sifat rutin. Sifat lapangan memberikan rumus-rumus aljabar elementer yang sering digunakan dalam perhitungan matematika. Sifat urutan bilangan real menghasilkan bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Selain itu, sifat urutan memberikan relasi antara dua bilangan real, yaitu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, yang melahirkan konsep pertidaksamaan dan nilai mutlak yang sangat penting dalam kalkulus. Sedangkan sifat kerapatan bilangan rasional pada bilangan real menyatakan bahwa di antara dua bilangan real sembarang yang berlainan terdapat suatu bilangan nasional. Sifat-sifat lapangan bilangan real. Sistem bilangan real dan sifat-sifatnya merupakan dasar dalam kalkulus. Sebelum membicarakan sistem bilangan real tersebut, terlebih dahulu akan dimulai dengan membicarakan sistem bilangan yang paling sederhana, yaitu bilangan asli. Bilangan real adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Jika negatif dari bilangan asli digabungkan dengan bilangan 0 diperoleh bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan-bilangan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, serta seterusnya. Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat ditulis dalam bentuk desimal dengan di kanan koma desimal hanya terdiri 0. Sebagai contoh, 5 sama dengan 5,0000, 13 sama dengan 19,000, minus 2 sama dengan minus 2,0000. Tanda bar menyatakan angka 0 diulang. Bilangan-bilangan bulat belum memadai. Bila dihadapkan kepada bilangan-bilangan hasil pengukuran yang memerlukan ketelitian. Demikian pula bilangan-bilangan bulat tersebut tidak memadai bila dihadapkan kepada bilangan yang merupakan hasil bagi dari bilangan bulat. Misalnya bilangan setengah, sepertiga, 13/5, 18/2, dan min 15/3. Bilangan-bilangan 18/2 dan min 15/3 dikelompokkan ke dalam bilangan-bilangan yang merupakan hasil bagi dari bilangan-bilangan bulat yang secara normal. Dengan bilangan 9 dan minus 5, tetapi minus 7/0 atau 9/0 tidak dikelompokkan ke dalam bilangan yang merupakan hasil bagi dari bilangan-bilangan bulat, karena tidak dapat diartikan arti lambang-lambang tersebut. Bilangan-bilangan yang merupakan hasil bagi dari dua bilangan bulat kecuali pembagian oleh 0 disebut rasional. Secara umum, bilangan rasional ada bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk 2 dengan P, dan bilangan bulat Q tidak sama dengan 0. Bentuk desimal bilangan-bilangan rasional selalu berulang. Sebagai contoh, 1/4 sama dengan 0,250, 2/3 sama dengan 0,6, min 23/15 sama dengan min 1,53, 28/11 sama dengan 2,54. Selanjutnya, bilangan real yang tak dapat dinyatakan sebagai dengan P kali Q bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0 disebut bilangan tak rasional. Bentuk desimal dari bilangan-bilangan tak rasional adalah tak berulang. Sebaliknya, suatu desimal tak berulang menyatakan suatu bilangan tak rasional. Misalnya, akar 2 sama dengan 1,414213,562. Andaikan akar 2 adalah bilangan rasional, maka akar 2 dapat ditulis sebagai akar 2 sama dengan A per B, dengan A, B bilangan bulat,
B tidak sama dengan 0, dan pembagi sekutu terbesar dari A dan B adalah 1. Dari sini diperoleh 2B kuadrat sama A kuadrat. Karena A kuadrat kelipatan 2, maka A juga merupakan kelipatan 2. Namakan A sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K, sehingga diperoleh 2B kuadrat sama dengan 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat. B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Dengan cara yang sama dapat disimpulkan bahwa B kelipatan 2. Hal ini berarti bahwa A dan B mempunyai pembagi sekutu terbesar berkelipatan 2 yang kontradiksi. Dengan pengambilan A dan B di atas, jadi pengandaian akar 2 di bilangan rasional adalah salah dan harus akar 2 adalah bilangan tak rasional. Contoh, tunjukkan bahwa desimal berulang X sama dengan 21,638. 38 adalah barnya, merupakan bilangan rasional. Kita cari jawabannya. Harus kita tunjukkan bahwa X sama dengan 21,638. 38 adalah barnya, dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. P dan Q bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Karena X sama dengan 21,638 dan barnya itu di 38, maka pemisalannya itu 100X. 1000X sama dengan 21638,38. 38-nya itu barnya. 10X sama dengan 216,38 bar. 990X sama dengan 21422. X sama dengan 21422 per 990. Ini berarti X sama dengan 21,638 bar sama dengan 21422 per 990, merupakan bilangan rasional. Misalkan X dan Y dua bilangan real yang berlainan, kemudian dibentuk bilangan real Z sama dengan X tambah Y tutup kurung per 2 yang merupakan bilangan pertengahan di antara X dan Y. Situasi ini diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Dengan cara yang sama diperoleh suatu bilangan S di antara X dan Z dan bilangan lain T di antara Z dan Y. Proses ini dapat diulang sampai tak berhingga kali, sehingga di antara dua bilangan real sembarang, tidak peduli betapapun dekatnya, terdapat tak terhingga banyaknya bilangan real lain. Akibatnya bahwa di antara dua bilangan rasional terdapat suatu bilangan rasional, dan di antara setiap dua bilangan tak rasional terdapat suatu bilangan tak rasional. Dengan kata lain, bahwa bilangan rasional dan tak rasional keduanya rapat sepanjang garis bilangan real. Hal ini berarti bahwa setiap bilangan mempunyai tetangga bilangan rasional dan bilangan tak rasional yang cukup dekat dengannya. Kedua jenis bilangan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan bergerombol bersama-sama. Sebagai ilustrasi bahwa bilangan tak rasional akar 2 dapat dihampiri oleh suatu bilangan rasional sedekat mungkin dengan akar 2. Misalnya 1,4, 1,41, 1,414, 1,41121, 1,4142113 adalah bilangan rasional yang berada dekat dengan akar 2. Perlu diperhatikan bahwa dapat lambang-lambang baku untuk mengenali himpunan-himpunan bilangan, misalnya R X bilangan real, N X bilangan asli, 1, 2, 3, 4, Z X bilangan bulat, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, Q X bilangan rasional. Operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan real memenuhi sifat lapangan atau sifat medan bilangan real. Adapun sifat lapangan bilangan real adalah sebagai berikut. Untuk setiap X, Y, Z elemen real berlaku. Yang pertama itu sifat komutatif. X tambah Y sama dengan Y tambah X. X kali Y sama dengan Y kali X. Yang kedua itu sifat asosiatif.
X tambah Y tambah Z. X tambah kali Y tambah Z sama dengan X tambah Y buka kurung tambah Z. X, Y, Z sama dengan X, Y kali Z. Sifat distributif kali terhadap tambah. X buka kurung Y tambah Z tutup kurung sama dengan XY tambah XZ. Yang keempat itu unsur kesatuan. Terdapat unsur 0, unsur kesatuan tambah atau unsur 0. Dan I, unsur kesatuan kali atau unsur satuan yang memenuhi. X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Dan X kali 1 sama dengan 1 kali X sama dengan X. Yang kelima itu unsur balikan atau disebut dengan inverse. Untuk setiap X elemen real terdapat min X elemen real, sehingga X tambah min X sama dengan 0. X lawan dari X. Untuk setiap X elemen real, X tidak sama dengan 0. Terdapat X pangkat min 1 elemen real, sehingga X kali X min 1 sama dengan 1. X pangkat min kebalikan dari X. Berdasarkan sifat lapangan pada bilangan real dapat didefinisikan operasi biner lainnya, yaitu operasi pengurangan dan pembagian. Pertama itu definisi pengurangan dan pembagian bilangan real. Misalkan X, Y elemen real. Yang pertama itu pengurangan dari bilangan real X dengan Y ditulis X sampai Y didefinisikan dengan X kurang Y sama dengan X tambah min Y. Yang kedua itu pembagian dari bilangan real X oleh Y tidak sama dengan 0, ditulis X bagi Y didefinisikan dengan X bagi Y sama dengan X per Y sama dengan X kali Y pangkat min 1. Perlu diingat bahwa operasi pengurangan saling inverse dengan operasi penjumlahan dan operasi pembagian saling inverse dengan operasi perkalian. Selain itu, dari sifat lapangan pada R dapat diturunkan rumus-rumus aljabar elementer yang disajikan pada teorema berikut. Yang pertama itu teorema 1.1.2 yang disebut sifat-sifat aljabar elementer bilangan real. Misalkan A, B, C adalah bilangan real. Yang pertama itu jika A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C, dan AC sama dengan BC. Yang kedua itu jika A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Yang ketiga itu jika AC sama dengan BC dan C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Yang keempat itu min A dikali min A sama dengan A. Yang kelima itu A pangkat min 1 dipangkatkan min 1 sama dengan A, dan A tidak sama dengan 0. Yang keenam itu A kali B dikurang C sama dengan AB kali AC. Yang ketujuh itu A kali 0 sama dengan 0, A sama dengan 0. Yang kedelapan itu A kali min B sama dengan min A kali B sama dengan min AB, khususnya min 1 dikali A sama dengan minus A. Yang kedelapan itu min A dikali min B sama dengan AB. Yang kesembilan itu jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang ke-11 jika A sama dengan A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Sifat urutan pada bilangan real. Sifat urutan pada bilangan real menurunkan suatu konsep yang membandingkan di antara bilangan real, sehingga diperoleh suatu bilangan real lebih dari atau kurang dari bilangan real lainnya. Pada bilangan real, jika B terletak di sebelah kanan dari A pada garis bilangan, dikatakan B lebih dari A, sedangkan sebaliknya dikatakan A kurang dari B. Bilangan real bukan 0 dibedakan menjadi bilangan real positif dan bilangan real negatif. Dari fakta tersebut dapat diperkenalkan relasi urutan kurang dari yang disajikan pada definisi-definisi berikut ini. Diberikan AB elemen bilangan real, yang pertama A kurang dari B berarti B dikurang A positif atau B dikurang A lebih dari 0. Yang kedua,
A kurang dari sama dengan B berarti A sama dengan B atau A kurang dari B. Yang ketiga, B lebih dari A berarti A kurang dari B atau B dikurang A positif. Berikut ini diperkenalkan aksioma urutan atau sering disebut dengan sifat trikotomi. Adapun aksioma urutan tersebut yaitu yang pertama, jika A elemen bilangan real, maka salah satu dari pernyataan-pernyataan berikut ini berlaku, seperti A sama dengan 0, A positif, atau A negatif. Yang kedua, jumlah dua bilangan real positif adalah bilangan positif. Yang ketiga, perkalian dua bilangan real positif adalah bilangan positif. Selanjutnya yaitu sifat-sifat urutan yang disajikan pada teorema berikut ini. Disajikan X, Y, Z, C elemen bilangan real. Maka yang pertama, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z atau disebut dengan sifat transitif. Yang kedua, jika X kurang dari Y, maka X ditambah C kurang dari Y ditambah C atau disebut dengan sifat penambahan. Yang ketiga, jika X dikurang Y dan C lebih dari 0, maka CX kurang dari CY atau disebut dengan sifat perkalian. Yang keempat, jika X kurang dari Y dan C kurang dari 0, maka CX lebih dari CY atau disebut dengan sifat perkalian. Teorema ini akan dibuktikan hanya bagian 2 dan 3 saja. Bagian 2 yaitu X kurang dari Y berarti Y dikurang X lebih dari 0. Y kurang dari Z berarti Z dikurang Y lebih dari 0. Dari sini diperoleh Y dikurang X ditambah Z dikurang Y lebih dari 0. Merupakan jumlah dua bilangan positif. Maka menjadi Y dikurang X ditambah Z dikurang Y lebih dari 0. Maka menghasilkan min X ditambah Z lebih dari 0. Sehingga Z dikurangi X lebih dari 0, sehingga diperoleh X kurang dari Z. Bagian 3 yaitu karena X kurang dari Y, maka berarti Y dikurang X lebih dari 0. Dari sini diperoleh Y dikurang X ditambah C dikurang C lebih dari 0, maka Y ditambah C dikurang X dikurang C lebih dari 0, sehingga Y ditambah C dikurang X ditambah C lebih dari 0, maka menghasilkan X ditambah C kurang dari Y ditambah C. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah hubungan matematika yang mengandung tanda salah satu dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan suatu variabel. Semua himpunan bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan dinamakan himpunan penyelesaian. Penyelesaian pertidaksamaan dapat diperoleh dengan menggunakan sifat-sifat urutan yang telah dibicarakan pada pasal sebelumnya. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dituliskan dalam bentuk notasi himpunan atau dalam notasi interval. Pertidaksamaan yang akan dibahas adalah pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, dan pertidaksamaan rasional. Sebelum membahas mengenai pertidaksamaan, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian interval yang sangat erat hubungannya dengan penulisan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Suatu interval adalah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real yang memenuhi ketaksamaan tertentu. Suatu interval terdiri dari interval terbatas dan interval tak terbatas yang didefinisikan sebagai berikut. Interval terbatas A, B sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari A dan X kurang dari B. A, B sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. A, B sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B. A, B sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari B. Interval tak terbatas A membesar tanpa batas sama dengan
X elemen bilangan real di mana X lebih dari A. A membesar tanpa batas sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari sama dengan A. Mengecil tanpa batas B sama dengan X elemen bilangan real di mana X kurang dari B. Mengecil tanpa batas B sama dengan X elemen bilangan real di mana X kurang dari sama dengan B. Mengecil tanpa batas membesar tanpa batas sama dengan X elemen bilangan real di mana X lebih dari mengecil tanpa batas dan X kurang dari membesar tanpa batas sama dengan bilangan real. Contohnya yaitu untuk bilangan real X manakah nilai dari X kuadrat ditambah X dikurang 2 lebih kecil dari nilai X ditambah 1? Penyelesaian dari X kuadrat ditambah X kurang 2 kurang dari X ditambah 1. Untuk memecahkan masalah ini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara analisis. Dengan menjabarkan bentuk X kuadrat ditambah X dikurang 2 kurang dari X ditambah 1 diperoleh X kuadrat dikurang 3 kurang dari 0 jika sama dengan jika X dikurang akar 3 dikali X ditambah akar 3 kurang dari 0. Dengan menggunakan prinsip AB kurang dari 0, maka terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan 1, X dikurang akar 3 kurang dari 0 dan X ditambah akar 3 lebih dari 0, sehingga diperoleh X kurang dari akar 3 dan X lebih dari min akar 3. Artinya, X lebih dari min akar 3 dan X kurang dari akar 3, sehingga himpunan penyelesaian sama dengan X di mana X lebih dari min akar 3 dan X kurang dari akar 3 X elemen bilangan real. Kemungkinan 2 yaitu X dikurang akar 3 lebih dari 0 dan X ditambah akar 3 kurang dari 0, sehingga diperoleh X lebih dari akar 3 dan X kurang dari min akar 3. Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu, atau himpunan penyelesaiannya tidak sama dengan 0. Berdasarkan himpunan 1 dan himpunan 2, maka solusi akhir dari pertidaksamaan tersebut ditentukan dengan menentukan gabungan dari himpunan penyelesaian 1 dan himpunan penyelesaian 2. Dapat dituliskan bahwa himpunan penyelesaian sama dengan himpunan penyelesaian 1 gabungan dari himpunan penyelesaian 2. Himpunan penyelesaian sama dengan X di mana X lebih dari min akar 3 dan X kurang dari akar 3 X elemen bilangan real. Untuk menentukan solusi dari pertidaksamaan X kuadrat ditambah X dikurang 2 lebih kecil dari X tambah 1 dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pembuat 0. Dengan menjabarkan bentuk X kuadrat ditambah X dikurang 2 lebih kecil dari X tambah 1 diperoleh X kuadrat dikurang 3 lebih kecil dari 0, maka pembuat 0-nya adalah X dikurang akar 3 X ditambah akar 3. Selanjutnya, pembuat 0 dari setiap faktor adalah X sama dengan min akar 3 atau X sama dengan akar 3. Yang kedua, kita bisa meletakkan pembuat 0 tersebut pada garis bilangan seperti gambar yang di samping ini. Yang ketiga, kita uji satu bilangan yang bukan pembuat 0 pada salah satu interval untuk menentukan tanda pada masing-masing interval garis bilangan yang di atas. Kita pilih bilangan pada interval min akar 3 dan akar 3. Contoh X sama dengan 0 dan diuji ke X dikurang akar 3, X ditambah akar 3 lebih kecil dari 0, maka diperoleh tanda pertidaksamaan pada interval min akar 3 dan akar 3 adalah negatif. Pada kasus ini, tanda dari interval yang lain adalah lawan dari tanda pada interval yang didekatinya. Kita bisa lihat pada garis bilangan yang di samping. Yang keempat, sehingga diperoleh solusi pertidaksamaan tersebut adalah HP-nya X di mana X berada di antara min akar 3 dan akar 3 di mana X elemen bilangan real. Selanjutnya kita akan mempelajari cara bantuan grafik fungsi. Misalkan fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2 dan gx sama dengan x tambah 1. Grafik dari fx dan gx adalah sebagai berikut.
dengan keterangan titik potong dari fx dan gx adalah titik min akar 3, min akar 3 tambah 1, dan min akar 3, min akar 3 tambah 1. Selanjutnya, karena fx lebih kecil dari gx, maka interval x yang sesuai adalah interval yang mengakibatkan grafik fx di bawah grafik gx, sehingga solusi pertidaksamaan tersebut adalah x di mana x berada di antara min akar 3 dan akar 3 x elemen bilangan real. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih besar sama dengan 4. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan perhatikan bahwa x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih besar sama dengan 4 menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih besar sama dengan 0. Maka kita memperoleh x tambah 2 x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Itu persamaan yang pertama. Nilai batas pertidaksamaan ini adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan 3 yang membuat ruas kiri bernilai 0. Nilai batas pertidaksamaan tersebut membagi garis atas 3 interval. Diagram berikut cara untuk menentukan tanda pertidaksamaan pada selang min tak hingga dan min 2 dan min 3 dan 3 dan tak hingga. Kita bisa melihatnya dari garis bilangan berikut ini, yaitu dengan keterangan karena penentuan tanda pertidaksamaan pada diagram berlaku untuk seberang nilai x pada setiap interval bagiannya, maka menentukan tandanya cukup dengan mengambil salah satu anggota dari interval bagian, yaitu yang pertama ambil x sama dengan 4, kemudian substitusikan ke ruas kiri dan diperoleh 4 tambah 2 4 kurang 3 sama dengan 6 lebih besar 0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanda pertidaksamaan pada interval 3 dan plus tak hingga positif. Mengapa? Gambar tanda positif pada interval tersebut. Yang kedua, kerjakan hal serupa dengan selang min 2,3 dan min tak hingga, min 2 dengan memeriksa tanda ruas kiri untuk salah satu anggotanya. Selanjutnya, cara menentukan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih besar sama dengan 4 dilakukan dengan memperhatikan garis bilangannya. Carilah interval yang bertanda sama dengan pertidaksamaan, yaitu positif atau 0. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x pangkat 3 dikali x tambah 1 kuadrat dikali x kurang 2 lebih besar 0. Penyelesaiannya kita bisa mengerjakannya, berarti nilai batas pertidaksamaan adalah x sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 2. Gambar semua nilai dari garis bilangan dan tentuan tandanya diperoleh pada gambar garis bilangan yang di samping. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min tak hingga, min 1 gabungan dari min 1, 0 gabungan dari 2 dan plus tak hingga. Catatan himpunan penyelesaian ini sering kali ditulis min tak hingga, 0 gabungan dari 2 plus tak hingga kurang 1. Aturan umum menentukan tanda pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan yang terdiri dari sejumlah berhingga faktor linear di ruas kiri dengan ruas kanannya 0, tandanya dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, tetapkan tanda dari suatu interval bagiannya. Yang kedua, bila melintasi nilai batas yang berasal dari faktor linear berpangkat bilangan ganjil, maka tanda interval bagian berikutnya berubah. Yang ketiga, bila melintasi nilai batas yang berasal dari faktor linear berpangkat bilangan genap, maka tanda interval bagian berikutnya tetap. Contoh keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 per x lebih besar sama dengan x tambah 1. Penyelesaiannya, pada kasus ini x tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Di sini tidak boleh mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan dengan faktor x. Mengapa? Perhatikan bahwa 2 per x lebih besar sama dengan x tambah 1. Maka menjadi x tambah 1 dikurang 2 per x lebih kecil sama dengan 0. Maka akan menghasilkan x kuadrat ditambah x dikurang 2 per x lebih kecil sama dengan 0 akan menjadi x tambah 2 dikalikan dengan x min 1 per x lebih kecil dari
sama dengan 0. Kita bisa lihat pada garis bilangan berikut ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min tak hingga, min 2, gabungan 0 min 1. Contoh yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan x tambah 1 per 2 dikurang x lebih besar sama dengan x per x tambah 3. Maka penyelesaiannya, yang pertama perhatikan bahwa x tambah 1 per 2 dikurang x lebih besar sama dengan x per x tambah 3. Akan menjadi x tambah 1 per 2 dikurang x per x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Maka akan menjadi x tambah 1 dikalikan dengan x tambah 3 dikurang x dikali 2 dikurang x per 2 dikurang x dikali x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Akan menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 dikurang 2x tambah x kuadrat per 2 dikurang x dikali x tambah 2 tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Maka akan menjadi 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 per 2 dikurang x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Karena 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 definit positif bernilai positif untuk setiap x, maka pertidaksamaan terakhir setara atau ekuivalen dengan 1 per 2 dikurang x dikali x tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Dengan menyelesaikan pertidaksamaan ini diperoleh tanda-tanda pada bilangan real. Kita bisa lihat garis bilangannya pada gambar di samping ini. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah interval min 3,2.